Bila belum gabung, Bu. Oke, kita mulai dulu ya. Ini udah 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Ini Bu lihat wajahnya ceria hari ini. Oke, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ingat ya anak-anak ibu, sekarang kasus COVID sedang meningkat. Tetap jaga kesehatan dan tetap menerapkan 3 protokol kesehatan. Memakai masker dimanapun kamu berada, tetap mencuci tangan, dan jaga jarak dengan orang lain. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan bermanfaat. Oke, ketua kelasnya, Nazwa, silakan Nazwa, siapkan. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nazwa. Terima Baiklah, kasih. anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu absen dulu ya kehadirannya hari ini. Di sini sudah ada 12 orang yang bergabung. Jadi nanti yang ibu panggil namanya, bilang hadir ya, bersuara. Jadi buka kameranya, buka mic-nya semuanya, biar nampak ibu wajahnya. Oke, Ali Rizky, hadir. Ada ya, ini sudah gabung dia. Mic-nya tidak bisa nyala. Oke, nanti dicek lagi Ali di pengaturannya. Kemudian Dewi hadir. Mana Dewi? Hadir, Bu. Oke, bagus. Gendis Hadir, Bu. hadir. Heti Hainur Rahmi hadir. Hadir, Bu. Hadir. Intan Afrilia. Hadir, Bu. Ya. Milatun Nikmah Putri hadir. Hadir, Bu. Ya, Najwa. Bu. Bagus. Nadine. Nadine Firta Ramadhani ada? Hadir, Bu. Oke, ada. Rofiani. Tadi udah Hadir, Bu. Oke, ada. Talita Putri. Talita Putri. Hadir, Bu. Hadir. Ulfa Mubarokah yang terakhir. Hadir, Bu. Hadir ya. Jadi kita semuanya ada 12 orang. Mudah-mudahan jaringannya bagus sampai akhir pembelajaran nanti kamu tetap berada dalam Google Meet ya. Oke, baiklah anak-anak ibu. Setelah ibu cek kehadirannya di Google Classroom sudah kamu buat juga absennya, sudah ditandai? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Bagus. Semoga anak-anak ibu semangat belajarnya hari ini. Oke, sebelum kita belajar, ibu akan mempresentasikan dulu. Ada slide yang perlu kamu perhatikan. Lihat ya. Oke, sudah terlihat slide ibu? Sudah ada terlihat? Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Apa tulisan yang ada di sana? Motivasi belajar. Oke. Tentang quote atau motivasi belajar. Coba silakan bisa baca siapa? Coba Ezra. Apa tulisan yang ada di sana Ezra? Bermimpilah setinggi langit, jika engkau akan jatuh di antara bintang. Dah, itu adalah pernyataan dari seorang tokoh nasional kita. Siapa itu? Gambar siapa di sana? Bung Karno. Gambar Bung Karno. Jadi Bung Karno pernah menyatakan bahwa bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang. Nah, siapa di antara anak-anak ibu yang bisa menjelaskan apa maksud dari quote atau pernyataan Bung Karno tersebut? Oke, siapa yang bisa?
Ini pernyataannya sangat menginspirasi kita ya, memotivasi kita untuk apa? Untuk belajar. Oke, siapa yang bisa? Siapa yang bisa mengambil apa kesimpulan dari pernyataan Bung Karno tersebut? Oke, silakan. Tunjuk tangan, siapa bisa? Ulfa, bisa Ulfa? Bu. Coba Ulfa, apa maksud dari pernyataan Bung Karno tersebut? Kita disuruh apa di sini? Ayo, yang lain. Yang lain bisa? Coba, nggak apa-apa, keluarkan pendapatnya. Coba Ezra, mungkin Ezra bisa, Ezra. Menurut pendapat Ezra, apa pendapat dari Bung Karno tersebut? Oke. Gak apa-apa, jangan malu, silakan bersuara. Ezra bisa, Bu. Oke, bagus. Coba Ezra, silakan. Apa pendapat Ezra? Kalian harus memiliki cita-cita dan impian yang tinggi agar kalian bisa bekerja keras untuk dapat mewujudkannya. Ya, kamu di sini disuruh bermimpi, memiliki cita-cita yang tinggi. Nah, kalaupun kamu jatuh, kamu tidak akan jatuh ke bawah. Kalau kamu sudah bermimpi atau kamu sudah memiliki cita-cita, kamu tetap berada di angkasa. Kamu tetap berada di langit bersama bintang-bintang kamu karena kamu sudah memiliki impian dan cita-cita. Beda sama orang yang tidak memiliki mimpi dan cita-cita. Kalau jatuh dia kemana? Akan ke bawah. Atau mungkin sampai ke dasar samudera dia akan terjatuh karena dia tidak memiliki cita-cita. Beda sama anak-anak ibu semuanya. Kalau sudah memiliki mimpi, memiliki cita-cita, wujudkan mimpinya ya dengan semangat belajar. Kalaupun nanti kamu gagal, kalaupun nanti kamu jatuh, kamu tetap berada di antara bintang-bintang, tetap berada di atas, tetap berada pada langit, tidak akan terhempas ke bawah. Paham semuanya? Paham semuanya? Paham, Bu. Oke, semangat belajarnya ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bung Karno tadi bisa menginspirasi kamu dalam meningkatkan motivasi belajarnya. Oke, sekarang kita lanjutkan slide-nya tentang pelajaran hari ini. Oke, apa pelajaran kita di sana bisa terlihat tentang Kebesaran pokok. Nah, lanjut di sini persepsinya. Silahkan perhatikan gambar berikut. Nah, coba Nazwa, gambar apa yang terlihat di sana Nazwa? Gambar apa Najwa? Gambar Gambar apa? orang meninggal. Orang apa? Nadine, coba Nadine. Tambahkan Nadine. Ada berapa kegiatan di sana Nadine? 3. Oke, 3. Kegiatan apa di sana? Mengukur tinggi Tinggi badan. badan, Yang kedua? menimbang massa tubuh. Oke, yang ketiga? Mungkin. Yang ketiga Orang sedang melihat waktu. ya, orang sedang melihat waktu atau melihat jam. Oke, Mila, yang pertama. Jam. Mengukur tinggi badan menggunakan apa di sana, Mila, alat ukurnya? Pakai apa di sana, Mila? Menggunakan apa? Tinggi badannya pakai? Yang lain pakai apa? Mengukur tinggi badannya? Pakai meteran. Ya. Meter.
Yang kedua, menimbang massa badan menggunakan Timbangan timbangan. badan. Ya, yang ketiga, ada orang melihat waktu menggunakan apa? Jam tangan. Ya. Nah, pertanyaannya lagi, pernahkah anak ibu melakukan kegiatan tersebut? Pernahkah anak ibu melakukan kegiatan tersebut? Ya, Pernah, Bu. sama Kak Iman, Bu. Sedang Bu. Dah. Oke, pernah ya? Jadi dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak langsung kamu pernah melakukan pengukuran tinggi badan, pengukuran massa badan, dan setiap saat pun kamu melihat jam kan? Sudah jam berapa hari ini? Iya kan? Ya? Ya semuanya? Oke, lanjut lagi. Dapat terlihat slide Ibu berikut? Dapat anak Ibu perhatikan slide Ibu berikut? Dah, semuanya suara Ibu? Dengar, Bu. Ya. Benar, Bu. Dengar, Bu. Jaringannya nggak stabil. Oke, kita lanjutkan. Slide-nya Ibu bagikan. Bentar ya. Sudah jalan nampak slide Ibu? Belum, Bu. Belum? Belum, Bu. Belum. Barbie selalu Nazwa. Sudah? Ya, Bu. Sudah? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, apa tujuan pembelajaran kita? Silahkan dibaca di sana. Yang pertama, Menemukan Pengertian besaran pokok. ya, yang kedua, Putus, Bu. menganalisis. dan alat ukurnya. Nah, yang ketiga, kamu dapat melakukan pengukuran besaran pokok panjang, massa, dan waktu dengan alat ukur yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, nanti kamu menyajikan data hasil praktikum pengukuran, kamu adakan diskusi dengan teman-temannya. Jadi anak-anak ibu ya, pelajaran besaran pokok ini penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Tanpa kamu sadari, kamu melakukan kegiatan pengukuran untuk besaran pokok. Misalnya besaran pokok panjang, kamu melakukan pengukuran tinggi badan. Yang kedua, besaran pokok massa. Kamu menimbang berapa massa tubuh kamu. Atau di pasar, ya kan? Nampak kamu orang sering menimbang kan? Beli beras, beli gula, atau beli tepung. Nah, mereka melakukan pengukuran massa. Apa alatnya? Menggunakan timbangan. Kemudian, setiap saat kita melihat jam dinding, melihat jam tangan, sudah pukul berapa hari ini, nah itu juga termasuk ke dalam besaran waktu. Nah, jadi besaran pokok ini pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari sangat luas. Oke, baik anak-anak ibu, kita lanjutkan lagi. Secara garis besar akan ibu sampaikan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama nanti pelajari tentang pengertian besaran pokok. Kamu menganalisis macam-macam besaran pokok, apa satuan dalam SI-nya, dan apa alat ukurnya. Kegiatan yang kamu lakukan adalah kegiatan praktikum pengukuran untuk 3 besaran pokok, yaitu besaran panjang, massa, dan waktu. Yang kedua, nanti kamu diskusi hasil kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi nanti per kelompok diminta video hasil pengukurannya ya. Yang ketiga, kamu nanti berkolaborasi antar teman untuk menganalisis macam-macam besaran pokok, satuan, dan alat ukurnya. Melalui kegiatan make a match atau mencocokkan, kita menggunakan nanti grup WA-nya.
Oke, sudah bisa dibuka kan grup WhatsApp-nya? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Untuk penilaian Ibu, penilaian pengetahuan, sudah Ibu kirim sebelumnya, ada pretest di Google Form. Kemudian nanti tes terakhir di kolom chat Gmail kita, penilaian sikap selama pembelajaran. Ibu menilai disiplin kamu. Siapa tadi yang pertama masuk di Gumit duluan? Tanggung jawab penyelesaian tugas kelompoknya atau tugas pribadinya. Kerjasama menyelesaikan praktikumnya, dan kamu bersikap jujur. Untuk penilaian keterampilan, ini penilaiannya per kelompok. Bagaimana prosedur kamu melakukan pengukuran, sudah tepat atau belum? Kemudian terampil dalam menggunakan alat ukur, dan cermat atau ketelitian dalam membaca skala yang ada pada alat ukur. Nanti di akhir pembelajaran akan Ibu sampaikan siapa siswa yang tertinggi nilainya dan kelompok mana yang bagus dalam penyampaian atau pengukuran alat ukurnya. Oke, bisa dipahami semuanya hari ini pembelajaran kita? Sudah Ibu sampaikan ya garis besarnya dan penilaiannya. Bisa, Bu. Oke, tadi untuk soal pretest. Coba kita cek soal pretestnya. Yang sudah menyerahkan sudah 13 orang ya. Nanti Ibu lihat siapa nilainya paling tinggi. Oke, untuk jawaban yang pertama, kita analisa dulu jawabannya. Berikut ini kegiatan pengukuran yang menghasilkan besaran pokok adalah yang mana? Jawabannya mana? Ulangi, Bu, soalnya. Ulangi, Bu, Besaran soalnya. pokok. Yang mana jawabannya? Sama, mengukur tubuhnya. Pak Arya mengukur kelajuan sepeda motor. Andi menghitung luas tanahnya, atau Dina mengukur volume batu dengan gelas ukur. Mana jawaban yang tepat? Menghitung luas tanahnya. Nah, itu hubungan besaran pokok nanti dengan besaran turunan ya. Dah. Yang kedua, berikut ini yang merupakan satuan besaran pokok menurut standar internasional. Yang mana? Jawabannya apa? Satuan besaran pokok menurut SI. Yang C? Kamu jawab benar semuanya di sini. Meter, sekon, kilogram. Ya. Kemudian yang pertanyaan ketiga. Ini juga benar, hampir benar semua. Di antara kelompok besaran berikut yang termasuk kelompok besaran pokok dalam satuan internasional. Besaran pokoknya yang kamu pelajari ada berapa? Ada 7, ya? Iya, Bu. Besaran pokok ada 7, jadi di sini jawabannya kuat arus, intensitas cahaya, suhu, dan waktu. Oke, dari 13 orang, jawaban yang tepat ada 10. Udah benar juga anak-anak Ibu melakukannya. Kemudian, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran panjang suatu benda, maka yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut, kecuali apa? Melihat alat ukur dari samping. Iya, kita melihat alat ukur bukan dari samping ya, tapi dilihat dari atas, tegak lurus mata dengan alat ukur dan objek yang akan diukur. Oke, ini dari 13 orang, 6 orang cuman yang benar menjawabnya. Terakhir pertanyaan nomor 5. Untuk mengukur ketebalan atau diameter suatu benda dapat digunakan alat ukur apa namanya? Ya, jangka sorong. Jadi dari 5 pertanyaan yang Ibu berikan, hampir seluruh anak Ibu bisa mengerjakannya dengan baik. Setengah dari soal tersebut sudah bagus nilainya. Nggak apa-apa. Jadi yang salah nanti pelajarannya kita akan jelaskan hari ini ya tentang besaran pokok. Jadi untuk nilainya sudah didapatkan di sini. Ali nilainya 80, Gendis 60, Heti 80, Sesa 60, Rofiani 60, Mila 60, Linggita 40, Ulfa 80, Talita 60, Intan 80, Nazwa 60, Nadine 60, Ezra 60. Berarti siapa yang paling tinggi nilainya? Berapa nilai yang paling tinggi? Berapa nilai yang paling tinggi? 80 ya. Yang 80 nilainya ada Ali,
Hetty, Ulfa, dan Intan. Oke, selamat ya. Oke, tepuk tangan buat temannya. Yang lain juga tetap semangat belajarnya ya. Gak apa-apa, nanti ada soal terakhir lagi. Soal post testnya. Oke? Bisa semuanya? Bisa, Bu. Bu. Oke. Gak apa-apa, yang lain tetap semangat. Kita lanjutkan lagi. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar apa yang ada terlihat di sana? Gambar apa itu? Gambar timbangan. Ada Timbangan, ada mistar, timbangan. Apalagi? jangka sorong, Jangka sorong. Terus? Gelas ukur. Oh ya bagus, ada gelas ukur. Itu adalah gambar berbagai macam alat ukur yang digunakan dalam besaran fisika. Apakah semua alat ukur tersebut sudah pernah kamu gunakan? Sebagian, Bu. Oke, sebagian. Apa saja yang sudah digunakan? Jangka sorong. Mm-mm. penggaris, jangka sorong, Jangka sorong, penggaris, apa lagi? stopwatch, Stopwatch, kemudian timbangan, tapi timbangan ini ya, timbangan pasar. Kalau yang digambar itu timbangan untuk zat-zat kimia atau untuk di laboratorium. Meteran, udah pernah menggunakan meteran semuanya? Bu. Pernah. Gelas ukur belum ya? Gelas ukur sudah? Belum. Gelas ukur tuh nanti di labor kita ada. Mudah-mudahan nanti anak-anak ibu semua bisa menggunakan alat ukur tersebut. Nah, pertanyaannya, bagaimana penggunaan alat-alat ukur tersebut? Sudah tahu kamu semuanya penggunaan alat ukur tersebut? Belum, Bu. Ada sebagian yang sudah, Bu. sebagian yang belum. Oke. Nah, sekarang ada tugas di LKPD kemarin, Ibu bagikan per kelompok, iya kan? Iya, Bu. Nah, alat ukurnya apa saja yang kamu pakai di sana dalam kegiatan tersebut? Jangka sorong. Ya, Stopwatch, stopwatch, kemudian neraca, atau timbangan, kemudian Udah itu. ada berapa macam alat ukurnya? Ada 4 ya. Ada mistar atau penggaris, ada jangka sorong, ada neraca atau timbangan, yang keempat adalah stopwatch. Nah, ketika kamu mengerjakan LKPD dan kamu membuat video pengamatannya atau video pengukurannya, sudah ada kamu lihat video yang Ibu kirim di grup WA-nya bagaimana cara penggunaan alat ukur tersebut? Ada kamu perhatikan di sana? Sudah, Bu. Ada. Oke, sekarang coba buka WA-nya masing-masing. Kita lihat video pengukuran yang sudah Ibu bagikan di grup WA-nya. Kita perhatikan dulu ya video tersebut. Oke, sekarang kita buka dulu video yang Ibu kirimkan. Buka WA-nya masing-masing dulu ya. Nanti kita diskusikan LKPD yang sudah kamu isi dan sudah kamu kirimkan sama Ibu. Ini Ibu lagi buka WA-nya. Lagi jalan. Dan sudah ada kelompok yang mengirimkan hasil video pengukurannya ke grup WA. Nanti kita buka juga. Ini loadingnya lama. Tuh, lama jalannya. Boleh dulu yang lain matikan mic-nya. Belum juga lagi. Lagi loading dia. Sambil lihat video yang Ibu kirimkan,
Dipelajari ya, lihat LKPD-nya. Ada berapa kegiatan pengukuran di sana di video Ibu? Halo, yang lainnya?
Halo semuanya, bisa dengar Ibu? Halo? Halo anak-anak Ibu semua? Halo? Anak Ibu semua? Halo semuanya? Halo? Assalamualaikum? Halo anak Ibu semuanya, dengar suara Ibu? Halo, Bu. Iya, jaringannya teler. Ibu udah pakai Telkomsel. Yang lain mana? Udah. Oke, yang lainnya silakan bergabung lagi ya. Udah dilihat video pengukuran yang Ibu lakukan, yang Ibu demonstrasikan kemarin, Ibu sudah kirim ke WA-nya sudah? Sudah. Sudah. Oke, sekarang ya di WA-nya masing-masing putarkan video tersebut. Ibu lihat di WA Ibu juga.
Ya, mudah-mudahan jaringannya bagus dan tidak ada gangguan teknis lagi. Ibu sudah pakai Telkomsel tapi masih lelep juga. Smartphone-nya Ibu ganti dengan Telkomsel. Jaringan kamu masih bagus ya? Masih bagus semuanya? Bagus, Bu. Oke, mudah-mudahan Ya. ya sampai terakhir pelajaran nanti sinyalnya bagus. Oke, coba hubungi temannya, silahkan bergabung kembali. Ibu nggak pergi ya, Ibu terlempar. Oke, ini Ibu putarkan ya Ibu, sambil kamu juga lihat di WA-nya video pengamatan, pengukuran yang Ibu terangkan sama Nana Ibu semua. Oke, diperhatikan dulu ya. Oke, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suaranya di sana? Kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan penggunaan Dengar, Bu. beberapa alat ukur Dengar pada ya. besaran pokok dan bagaimana cara membaca skala atau angka yang ada pada alat ukur tersebut. Yang pertama, untuk besaran pokok panjang, kita menggunakan di sini adalah alat ukurnya mistar atau penggaris. Nah, ini Oke, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Asal mengukur panjang dan lebar suatu benda atau suatu objek. Nah, di sini objek yang dipakai adalah buku. Nah, berapa panjang dan lebar dari buku ini? Nah, perhatikan dulu. Ini namanya adalah sisi panjang. Kemudian ini adalah sisi lebar. Nah, mari kita ukur berapa panjang dari buku ini. Nah, kita ambil mistarnya. Pastikan kita mulai mengukur itu dari angka 0 ya. Dimulai dari angka 0, kemudian membaca skalanya, mata. Oke, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini panjang buku adalah 20,5 cm. Dapat anak ibu lihat semuanya pada video tersebut ya. Dimulai dari angka 0, kemudian dapat panjangnya pada skala 20,5 cm. Kemudian yang kedua, berapa lebar dari buku ini? Lebarnya kita juga lakukan hal yang sama, pastikan dimulai dari angka 0. Sudah didapat lebar buku adalah 13,5 cm. Nah, jadi anak ibu harus cermat, teliti dalam membaca skalanya. Lakukan hal yang sama untuk mengukur panjang dan lebar buku paket IPA kamu. Kemudian yang kedua, alat ukur besaran panjang kita gunakan adalah jangka sorong. Ini adalah bentuk jangka sorong. Nah, jangka sorong ini digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda atau diameter lingkaran. Diameter kelereng, diameter bola, bisa kita gunakan alat jangka sorong ini. Ini namanya rahang tetap, ini adalah namanya rahang geser. Rahang geser ini dapat bergerak sesuai nanti berapa ketebalan atau diameter bendanya. Nah, pada jangka sorong ini ada dua skala. Yang di atas ini adalah skala utama. Skala utama yang besar, kemudian yang di bawah ini adalah nonius Masih dengar suaranya atau anak ibu? skala kecil. Nah, Dengar, Bu. gimana cara membaca skala yang ada pada jangka sorong ini? Kita mulai mengukur ketebalan buku tadi. Berapa ketebalan buku yang kita gunakan pada mengukur panjang dan lebar tadi? Nah, ini ya. Oke. Untuk mengukur ketebalan, kamu dapat mengambil dari keempat sisi bukunya. Boleh dari sisi samping kanan, kiri, atas, atau bawah. Ketebalannya akan sama. Dan setelah kamu melakukan pengukuran ketebalan, supaya rahangnya tidak bergeser, kamu kunci skrup yang ada di atas tersebut. Dan kalau sudah dikunci, rahangnya tidak akan bergeser lagi. Nah, berapa ketebalan dari buku paket tersebut? Lihat skalanya pada skala utama dulu. Bergeser pada angka 2. 2, berapa? Lihat angka 0 yang ada pada skala nonius di bawah. 0-nya berada tepat di titik 2, berarti adalah 2.
skala utamanya. Kemudian, berapa skala non-use-nya? Skala non-use tersebut kita lihat pada nilai yang di bawah. Skala non-use ini hasilnya didapat dari angka skala non-use yang berhimpit atau tegak lurus dengan skala utama. Kita perhatikan di sini skala non-use-nya yang berhimpit dengan skala utama, yang berhimpit tegak lurus tepat ya, yaitu pada angka 9. Nah, dapat dilihat semuanya non-use-nya pada angka 9 yang berhimpit dengan skala utama. Jadi skala utamanya adalah 2 ditambah dengan 9 dikali 0,01 cm karena tingkat ketelitian jangka sorong adalah 0,01 cm. Jadi dapat nanti adalah 2 ditambah 9 kali 0,01 adalah 0,09. 2 ditambah dengan 0,09 dapat hasilnya adalah 2,09 cm. Itulah ketebalan buku tersebut. Satuannya adalah sentimeter. Nah, jika anak ibu sudah mengerti cara menggunakan jangka sorong, kamu lakukan hal yang sama untuk melakukan pengukuran ketebalan buku paket IPA-nya. Dah, itu untuk besaran panjang. Kemudian kita lanjut, yang kedua adalah besaran massa. Di sini kita menggunakan alat ukurnya adalah. Masih dengar suaranya ya? Masih, Bu. Ya. Ibu rekam dulu ya nih nanti video pengamatannya. Nanti baru pengamatan dari masing-masing kelompok Ibu perlihatkan. Neraca atau timbangan. Bu. Perhatikan ya, kita skalanya harus dimulai dari angka 0. Kalau sudah 0, kita hitung berapa massa dari buku tadi. Oke. Dapat dilihat di sini adalah massanya 400 gram. Dapat dilihat semuanya anak ibu, 400 gram. Ya. Lakukan hal yang sama, mengukur berapa massa buku paket IPA-nya dengan menggunakan neraca atau timbangan yang ada di rumah. Kemudian yang ketiga adalah besaran pokok waktu. Alat ukurnya kita menggunakan, ini adalah namanya stopwatch. Stopwatch ini untuk mengukur lama suatu kegiatan yang kita lakukan. Satuannya nanti di sini bisa dalam detik atau menit. Nah, ibu akan melakukan kegiatan. Berapa lama ibu menuang air ke dalam gelas tersebut sampai gelasnya penuh. Oke, begitu airnya sudah ibu tuangkan, jalankan stopwatch-nya. Berapa lama air ini penuh? Tuangkan perlahan-lahan ya, jangan terlalu terburu-buru. Sampai airnya penuh. Ya, dapat di sini waktunya adalah 10 sekon atau 10 detik. Nah, coba kamu hitung berapa lama kamu meminum air kemasan kecil ya, aqua kecil. Minum dengan pipet, kamu habiskan, hitung berapa lama waktunya. Berapa detik atau berapa sekon. Nah, anak-anak ibu, itulah tadi penggunaan beberapa alat ukur yang kita pakai pada besaran pokok serta bagaimana cara membaca skalanya. Ada besaran pokok panjang, kita gunakan adalah penggaris ataupun jangka sorong. Kemudian untuk mengukur massa kita gunakan neraca atau timbangan. Dan yang terakhir tadi untuk besaran waktu kita menggunakan stopwatch. Dan anak ibu selamat mengerjakan tugas yang ada pada LKPD-nya. Semoga mendapatkan hasil yang tepat dan pengerjaannya juga tidak ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah bisa anak ibu semuanya tadi? Udah paham tadi Ya, yang Bu. ibu demonstrasikan? Oke, nah sekarang berdasarkan LKPD-nya, apa saja kegiatan yang dilakukan Ezra di LKPD? Kegiatan apa yang dilakukan?
mengukur ketebalan buku menggunakan jangka sorong. Ya, kemudian yang kedua, Mengukur panjang dan lebar buku. menggunakan, Menggunakan mistar atau penggaris. ya. Kemudian yang ketiga, Menimbang massa buku. menimbang. Menggunakan neraca atau timbangan. Ya, yang keempat, Menghitung lamanya menghabiskan minum air mineral kemasan kecil menggunakan alat ukur stopwatch. oke, ya, ada 4 kegiatan pengukuran yang kamu lakukan. Oke, kita lihat di grup WA-nya juga udah dikirim ya sama kelompok Ezra dan kelompok Ulfa. Semua kelompok sudah ngirim ya. Kita lihat yang pertama dari kelompok 2. Ada Ezra, Raihan, Talita, Gendis, dan Mila. Lihat videonya di grup WA. Oke, berputarkan ya. Oke, kita lihat dulu mana videonya. Bisa terlihat di sana? Bisa, Oke, Bu. bisa ya. Selamat siang dan salam sejahtera. Kami dari kelompok 2 yang menyampaikan hasil pengamatan kami, yaitu yang pertama mengukur panjang dan lebar buku, yang kedua mengukur ketebalan buku menggunakan jangka sorong, yang ketiga menimbang massa buku, yang keempat menghitung lamanya waktu menghabiskan 1 aqua gelas air menggunakan stopwatch. Saya akan mengukur panjang dan lebar buku. Yang pertama, saya akan mengukur panjang buku. Panjang buku tersebut adalah 25 cm. Dan yang kedua, saya akan mengukur lebar buku. Lebar buku tersebut adalah 17,5 cm. Yang kedua, saya akan mengukur ketebalan buku paket IPA. Jika sudah pas, harus dikunci agar tidak bergeser-geser. Jika sudah selesai mencari ketebalan buku menggunakan jangka sorong, selanjutnya kita akan mencari skala utamanya. Tingkat ketelitian jangka sorong ialah 0,01. Maka kita hitung dari sini 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, dan 1. Karena angka 0 ini berhimpitan dengan 1,1 dan 1,2, yang kita ambil adalah 1,1. Skala utama yang kita dapat adalah 1,1 cm, maka kita tulis di sini 1,1 cm. Selanjutnya, kita akan mencari skala noniusnya. Angka yang paling sejajar itu yang akan kita hitung. Angka yang paling sejajar adalah angka 3. Dan kita hitung dari sini adalah 0,5, 0,1, 1,5, 0,2, 2,5, dan 0,3. Karena skala utama dan skala nonius sudah kita dapat, sekarang tinggal menjumlahkannya. Skala utama yang kita dapat tadi adalah 1,1 cm ditambahkan dengan skala nonius. Karena 3 sudah dikalikan dengan 0,01, maka jadinya adalah 0,03. Maka hasil dari penjumlahan skala utama dengan skala nonius adalah 1,13 cm. Jadi ketebalan buku paket tersebut adalah 1,13 cm. Yang ketiga, saya akan menimbang massa buku paket. Massa buku paket tersebut adalah 400 gram. Dan yang keempat adalah menghitung seberapa lama waktu menghabiskan 1 aqua gelas. Dan waktu meminum
aqua gelas adalah 23 detik. Udah diperhatikan tadi yang kelompok 2 video pengukurannya? Sudah? Udah, Bu. Oke, kita bandingkan dengan video pengukuran dari kelompok 1. Ada Rifki, Linggita, Ulfa, dan Intan. Lihat lagi ya di grup WA-nya. Ini video pengukuran dari kelompok 1. Nah, kita bandingkan bagaimana pengukurannya. Mana yang lebih tepat, kelompok 2 apa kelompok 1? Cara pengukuran dan cara membaca skalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Barokah dari perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil pengamatan kami, yaitu yang pertama mengukur tebal buku, yang kedua mengukur panjang dan lebar buku, yang ketiga menimbang massa buku, dan yang keempat beberapa lama menghabiskan 1 gelas air. Jadi yang pertama saya akan melakukan mengukur tebal buku. Pertama ini adalah jangka sorong, lalu kita masukkan. Kalau sudah pas, kita putar skrupnya. Di sini bisa terlihat skala utamanya yaitu 1,1 dan skala noniusnya kita perhatikan yang sejajar di sini adalah 3. Jadi rumus jangka sorong ini 0,01. Jadi skala noniusnya dikali 0,01 yaitu 0,03, lalu kita tambahkan dengan skala utama 1,1 ditambah 0,03 yaitu 1,13 cm. Dan ketebalan buku ini ialah 1,13 cm. Lalu kita akan mengukur lebar dan panjang buku. Lebar dan panjang buku bisa menggunakan penggaris atau mister ya. Jadi ini ada panjang buku. Kita mulai dari 0. Di sini panjang buku ini adalah 25 cm. Bisa dilihat ya. Lalu kita akan mengukur lebar buku. Di sini adalah 17,5. Ini 17,5. Jadi panjang buku tersebut adalah 2,25 cm dan lebar buku adalah 17,5 cm. Lalu kita akan menimbang sebuah buku. Kita menimbang menggunakan timbangan atau neraca yang ada di rumah. Ini saya timbang. Ada 400 gram. Lalu kita akan mengapai waktu, yaitu beberapa lama menghabiskan 1 gelas air. Jadi sekali saya teguk, kita harus minum. Oke, lanjut lagi ya. Video yang kedua ada 2 video kiriman dari kelompok 1. Itu saja yang dapat saya sampaikan, tidak lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Udah dapat terlihat 2 video pengamatan tadi? Halo anak ibu semuanya? Halo? Halo? Dengar suara ibu semuanya? Ya, dengar anak ibu, suara ibu semuanya? Dengar ya?
Oke, jaringannya terlempar lagi. Mudah-mudahan nggak ada gangguan. Anak-anak ibu semua stabil ya jaringannya ya. Stabil, Bu. Oke, nah sekarang dari video pengamatan tersebut, video pengukuran yang sudah dilakukan, sekarang kita diskusikan jawaban yang ada atau pertanyaan yang ada pada LKPD-nya. Sekarang ibu share dari kelompok 1 ya yang sudah mengirimkan LKPD-nya. Kita bahas bersama-sama. Oke, lagi jalan dulu loading ya. WhatsApp. Coba nih yang masuk nih punya siapa ini? Gue lihat dulu ini kelompok 1 apa kelompok 2? Ini kelompok 2 ya. Kelompok 2. Silakan baca perwakilan kelompok 2. Hasil diskusi pada LKPD-nya. Ya oke Ezra. Silakan. Oke, silakan Ezra. Ezra dengar Boleh suara baca, Bu. Oke, dibaca siapa anggota Dengar, Bu. kelompoknya. Oke. Kelompok 2, anggota kelompok 5 orang siswa. Yang pertama, Eza Mauli Borsulaen. Yang kedua, Genis Aulia. Yang ketiga, Milatun Nikma Putri Salsabila. Yang keempat, Talita Putri. Dan yang kelima, Emrehan Tanjung. Oke. Nah, apa yang didapat dari hasil pengukuran kelompok 1? Nanti kita bandingkan ya dengan kelompok lainnya. Oke, silakan baca Ezra. Hasil pengukuran kamu pada tabel. Panjang buku paket IPA kelas 7 25 cm. Lebar buku paket IPA kelas 7 17,5 cm. Massa buku paket IPA kelas 7 400 gram. Tebal buku IPA kelas 7 1,13 cm. Lamanya menghabiskan minum air mineral kemasan kecil 23 detik. Oke, kelompok yang lain bagaimana sama hasilnya dengan yang kelompok 2 buat? Ada yang berbeda nggak? Panjang buku paketnya sama? Ada yang menghabis. Oke, menghabiskan minum. Yang buku paket sama? Sama, Bu. Oke, lebar buku paket sama? Sama, Bu. Sama. Massa buku sama 400 gram. Bu. Nah, Tebal buku paket 1,13 cm ya, satunya cm di sana. Sama semua kelompok? Sama. Bu. Yang berbeda, di lamanya menghabiskan minuman air mineral kemasan kecil. Kalau kelompok lain berapa dapatnya? Berapa detik? Kelompok 1 15 detik, Bu. Kelompok 2 23 detik. Kenapa berbeda? Objeknya berbeda kan? Iya. Iya, karena kelompok 1-nya dari gelas langsung. Kelompok 1 minum dari gelas langsung cepat. Kalau kelompok 2 minum dari aqua gelas menggunakan apa? Menggunakan Pipet. Nah, jadi agak lama dia waktunya ya, berbeda diminum langsung dengan yang menggunakan pipet. Tapi untuk pengukuran pada stopwatch-nya sudah melakukan dengan tepat kan? Membaca skalanya? Sudah, Bu. Oke, sudah Sudah, bagus. Bu. Kita lanjutkan pertanyaannya. Oke, silakan lanjutkan Ezra. Pertanyaan yang pertama. Berdasarkan tabel hasil pengukuran, identifikasi besaran pokok yang kamu temukan, panjang, massa, dan waktu. Oke, kelompok yang lain? Ada lagi yang berbeda jawabannya? Besaran pokok yang ditemukan dari kegiatan pengukuran yaitu yang pertama panjang, yang kedua massa, yang ketiga waktu. Itu berdasarkan diskusi kelompok 2. Kelompok yang lain ada yang berbeda sama semuanya? Sama, Bu. Sama. Oke, kita kunci jawabannya ya. Dah, lanjut pertanyaan kedua, Ezra. Pokok yang ditemukan tersebut, panjang alat ukurnya mitis, massa alat ukurnya timbangan, waktu alat ukurnya stopwatch. Yang lain lagi, itu kelompok 2. Kelompok yang lain ada yang berbeda?
Atau ada yang mau menambahkan? Boleh. Sama. Sama jangka sorong. Jangka sorong di mana? Untuk mengukur apa dia? Tebal buku. Tebal buku. Tebal buku termasuk besaran pokok apa dia? Panjangkah, masa, atau waktu? Ya, yang lain. Panjang. Iya, bagus. Nah, tebal buku juga termasuk ke dalam besaran panjang. Karena satuannya masih sama-sama dalam sentimeter. Meter. Iya kan? Jangka sorong Iya, Bu. pakai satuan kilogram? Tidak kan? Jadi jangka sorong juga termasuk ke dalam besaran panjang ya. Pertanyaan yang ketiga. Sebutkan macam-macam besaran pokok lain yang ditemukan selain yang sudah dipraktikumkan. Apa jawabannya kelompok 2? Arus, jumlah molekul zat, dan intensitas cahaya. Iya. Benar jawaban yang lainnya. Kelompok lain ada yang menambahkan? Ada yang berbeda? Tidak sama. Jadi berapa macam besaran pokok itu? Ada berapa? Ada berapa besaran pokok? Ada 7. Apa saja yang 7 tuh? Oke, silakan sebut. Panjang, massa, Massa. waktu, arus, jumlah molekul zat, dan intensitas cahaya. Iya. Berarti yang kamu pelajari berapa dari kegiatan pengukuran tadi? Besaran pokoknya dipelajari ada berapa? 3. Apa yang 3 tuh? Masa dan waktu. Iya, panjang, masa, dan waktu. Bagus, anak-anak ibu sudah menjawab dengan tepat. Pertanyaan nomor 4. Oke, coba silakan lagi baca Ezra. Berdasarkan kegiatan praktikum pengukuran yang sudah dilakukan, menurut kamu apakah pengertian besaran pokok? Ya. Besaran pokok merupakan suatu besaran yang satuannya sudah didefinisikan terlebih dahulu serta tidak bisa dijabarkan dengan besaran lain. Ya. Sama jawabannya kelompok lain? Ada yang sedikit berbeda, Bu. Oke, boleh menambahkan, silakan. Besaran pokok adalah besaran-besaran utama yang dapat membesaran lain dan satuannya telah ditentukan terlebih dahulu. Iya, sama ya, saling melengkapi jawabannya. Jadi besaran pokok ini besaran yang satuannya sudah didefinisikan terlebih dahulu dan dia tidak dijabarkan atau tidak diturunkan dari besaran lain. Dia sudah ditetapkan, satuannya pun sudah terstandar internasional. Sudah ditetapkan oleh para ahli fisika. Oke, berdasarkan kegiatan pengukuran tersebut, apa yang bisa kamu simpulkan? Siapa yang bisa menarik kesimpulan dari kegiatan pengukuran kita? Boleh sebut namanya siapa? Ulfa, Bu. Oke, Ulfa, apa kesimpulan kegiatan kita? Kesimpulannya, saya menjadi paham melakukan pengukuran besaran pokok panjang, masa, dan waktu dengan alat ukur dengan alat yang sesuai. Ya. Kalau kelompok Ezra, apa Ezra hasil kesimpulannya? Coba silakan baca. Kesimpulan dari kegiatan pengukuran yang sudah dilakukan adalah kita lebih tahu apa-apa saja jenis besaran pokok dan kita juga tahu cara mengukur besaran pokok menggunakan alat pengukurnya masing-masing. Ya, jadi anak-anak ibu sudah melakukan kegiatan pengukuran dengan tepat dan benar ya. Ada kesalahan mungkin sedikit dalam membaca skala ukurnya dan ada kesalahan sedikit dalam penggunaan alat ukurnya. Nanti bisa kita perbaiki. Jadi ya, kesimpulan pengukuran kita, kegiatan pengukuran adalah yang pertama kamu dapat menentukan macam-macam besaran pokok ada 7 macam. Ingat saja SMP, jiwa, ya? Ya, S itu adalah suhu, M-nya massa, P-nya panjang, J itu adalah jumlah zat, I intensitas cahaya, W waktu, dan A adalah apa? A terakhir. Arus listrik ya. Nah, kemudian satuannya masing-masing sudah. Kalau besaran panjang apa satuannya? Panjang meter dalam SI. Yang kita praktikumkan kita menggunakan sentimeter. Tapi kalau dalam SI nanti meter. Bisakah kita rubah sentimeter ke meter?
Bisa. Bisa, ya nanti bisa kita konversikan. Kemudian besaran massa, satuannya kilogram. Kemudian waktu, satuannya adalah apa waktu? Sekon. Kon atau detik. Dan alat ukurnya juga sudah kamu ketahui. Dan kamu sudah melakukan dengan alat ukur tersebut. Panjang, kamu pakai mistar atau jangka sorong nanti. Massa, kamu gunakan neraca atau timbangan. Dan terakhir adalah waktu, kamu gunakan apa? Shortwatch. Ya, stopwatch. Bisa kita menggunakan jam tangan, jam dinding untuk waktu? Bisa, Bu. Bisa. Bu, Oke, bisa. iya. Bagus, anak-anak Ibu sudah melakukan kegiatan hari ini, kegiatan LKPD-nya. Dan tetap semangat ya. Oke, tetap semangat semuanya. Nah, sekarang kita berhentikan dulu kegiatan yang pertama, cukup sampai di sini. Kita lanjutkan kegiatan yang kedua. Nah, mana kegiatan yang keduanya ya? Tunggu. Oke, kegiatan kedua buka grup WA-nya masing-masing. Kita akan melakukan games atau permainan match. Kamu saling mencocokkan dengan temannya untuk nama besaran pokok, kemudian apa satuannya, kemudian apa alat ukurnya. Paham dulu kira-kira? Paham, Bu. Paham? Oke, jadi nanti masing-masing kamu Ibu berikan satu kata. Kata tersebut bisa nama besaran, bisa nama satuan, atau nama alat ukur. Kita ada 8 orang ya di sini. Yang lainnya mungkin jaringannya jadi udah pada keluar. Ezra, ada Ulfa, Talita. Talita masih ada suaranya Talita? Talita? Ada. Intan ada? Mila ada Mila suaranya? Ada, Bu. Rofiani, Nadine. Ada, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinggal 7 ya. Rofiani ada 2 di sana. Oke, buka kolom chat WA-nya. Ibu kirimkan katanya nanti masing-masing. Jadi saling meneruskan atau saling membalas komentar teman-temannya ya, yang berhubungan dengan besaran pokok. Bu. Oke, Ibu catat dulu. Oke. Kemudian ada 7 ya. Oke, buku ketik dulu di grup WA-nya. Rofiani. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, udah bisa terlihat yang Ibu kirimkan? Bu. Udah, belum? Belum, Bu. Belum. Ah, udah. Ya, udah terlihat? Belum? Belum? Oke. Nanti itu terlihat ya. Masih terkirim. Ya. Silakan bisa dibaca di sana.
Bisa, Bu. Ezra panjang, Ulfa massa, Talita waktu, Intan meter, Mila kilogram, Rofiani timbangan, Nadine bistar. Oke, yang merasa mendapat nama besaran pokok silakan keluar dulu. Memudahkan nama besaran keluar, oke. Sudah, silakan temannya yang lain. Teruskan atau balas komentar kawannya jika kamu berhubungan dengan masing-masing besaran tersebut. Lanjut. Silakan berkolaborasi dengan temannya untuk match ya, mencocokkan nama besaran, satuan, dan alat ukurnya. Siapa yang belum keluar lagi? Ezra sudah, Ulfa sudah, Talita, Milatun, Intan. Oke, ada 2 orang lagi yang belum keluar. Ayo, kemana kamu akan mencocokkan? Siapa yang belum? Oke, yang belum siapa? Rofiani. Kemudian siapa lagi yang belum? Nadine? Ya, Bu. Rofiani udah? Oke, kita cek yang keluar untuk besaran panjang, massa, dan waktu. Udah. Oke, massa berhubungan dengan kilogram ya? Iya, Bu. Oke, bagus. Kemudian besaran panjang berhubungan dengan meter. Ya, Bu. Meter itu nama apa? Satuan atau nama alat ukurnya? Satuan. Satuan. Oke, Nadine dengan Ezra, dengan Intan. Alat ukur mistar. Iya, Nadine, mistar itu alat ukur panjang. Iya. Rofiani. Berkolaborasi dengan siapa Rofiani di sana? Mila. Mila. Kemudian cuma berdua ya? Mila, Ulfa, Nadine. Rofi. Sama. Kemudian Ulfa. Iya. Siapa temannya? Ulang lagi. Ulfa, siapa temannya Ulfa? Rofi, Mila. Ulfa besaran apa? Ulfa besaran apa? Bu. Ulfa besaran apa dapatnya? Besaran? Ulfa besaran apa dapat? Bentar, Bu. Lelet. Lelet. Oke, Milatun. Jadi Milatun dengan siapa berkolaborasi tadi? Mila? Sama Rofiani. Ya, Rofiani untuk besaran massa. Nadine berkolaborasi dengan siapa Nadine? Sama Ezra. Ezra dan? Siapa satu lagi? Intan dengan Ezra, Bu. Nadine, Intan, Ezra. Talita Putri udah keluar waktu. Nggak ada temannya ya? Talita sama Ibu nanti berkolaborasi. Talita besaran waktu, Talita ya? Talita? Ada Talita? Iya. Talita besaran waktu. Satuannya apa waktu Talita? Satuannya sekon. Ya, bagus. Kemudian alat ukurnya apa? Alat ukurnya stopwatch. Ya, nggak ada temannya. Jadi Talita sama Ibu ya. Mau Talita sama Ibu kolaborasi? Ya, bagus ya anak-anak Ibu sudah melakukan kegiatan kolaborasi make a match-nya di grup WA-nya. Menentukan besaran pokok, satuan, dan alat ukurnya. Oke, jadi pertanyaan di LKPD-nya. Dapat terlihat pertanyaan di LKPD? Ada pertanyaan di LKPD-nya? Apa nama besaran, satuan, dan alat ukur yang kamu jumpai atau kamu dapatkan dari kegiatan kolaborasi tadi? Siapa bisa jawab? Apa, Bu? Coba diulang pertanyaannya.
Apa nama besaran dan Ulfa, Bu, satuan Ulfa bisa. serta alat ukur yang didapatkan Nah. dari kegiatan kolaborasi tadi? Ya, apa? Bu, Mm-mm. Pokok satuannya kilogram, alat ukurnya timbangan. Ya, kemudian panjang, Kemudian satuannya meter, alat ukurnya mistar atau penggaris. kemudian terakhir besaran. waktu. Ukurnya sekon atau detik, alat ukurnya stopwatch. Ya, terima kasih ya Nenek Ibu semua sudah melakukan kegiatan match-nya dengan baik ya, dengan benar. Kamu sudah bisa berkolaborasi antar temannya. Oke, semangat dulu, bilang yes dulu semuanya. 1, 2, 3, bilang yes. Yes. 1, 2, 3, yes. Yes. Ya. Baiklah, Ibu sudah melakukan penilaian ya terhadap hasil belajarnya. Ini Ibu bacakan. Untuk pretest tadi, nah, yang tertinggi nilainya 80 ya, ada Ali, Heti, Intan, kemudian Ulfa, yang lain nilainya 60. Itu penilaian kognitif pengetahuannya. Nah, untuk sikap, semua anak ibu beri nilainya adalah predikat A. Di atas 85 semua, karena kamu sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan LKPD dan tugas yang diberikan. Kemudian kamu jujur, kerjasama dengan temannya ada, juga disiplin atau tepat waktu dalam masuk ke dalam Google Meet. Nah, jadi rata-rata semua anak ibu yang masuk Google Meet belajar hari ini, untuk penilaian sikap, ibu beri penilaian predikat A. Kemudian ini yang penilaian keterampilan tadi. Ibu udah janji ya, siapa kelompoknya yang bagus nilainya, akan diberi hadiahnya apa tadi janjinya? Apa janji? Paket. Paket. Nilai prakaliannya A+. Nilainya A+, ya, nilainya tinggi. Kemudian dan tidak dapat paket dari Shopee, ya. Paket data atau paket barang? Paket Shopee. Paket barang. Paket barang. Paket data, nanti ya Ibu kirimkan. Siapa kelompoknya yang bagus adalah kelompok 1, rata-rata nilainya 87. Rifki, Intan, Linggita, Ulfa. Kelompok 2, Raihan, Ezra, Gendis, Nila, Talita Putri, nilainya adalah 90. Lebih tinggi ya. Kelompok 3, nilainya 82. Kelompok 4, 82. Kelompok 5, 82. Jadi yang paling tinggi adalah kelompok 2. Selamat kepada kelompok 2, tepuk tangan dulu. Ya, prosedur tahapannya sudah tepat, nilainya 90. Melakukan kegiatan pengukuran menggunakan alat ukur, sudah terampil 90 nilainya. Membaca skala yang ada pada alat ukur, juga sudah cermat, jadi nilainya 90. Untuk kelompok yang lain tetap semangat ya. Semuanya sudah melakukan kegiatannya, tapi Ibu harus memberikan penilaian siapa yang tertinggi. Jadi yang tertinggi adalah kelompok 2. Selamat ya buat kelompok 2. Semangat semuanya ya, kelompok yang lain. Oke, nggak apa-apa ya, semangat ya. Oke. Udah lemes, Bu. Hah? Ya, baiklah, untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini, ada slide di sana ya. Jadi dari kegiatan yang kita lakukan, nah, ini bisa kamu baca. Dapat lihat di sana pada slide-nya? Belum, Bu. Bu. Belum, Bu. Udah? Bisa terlihat? Belum, Bu. Belum, masih jalan. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Jadi Bu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Loading, Bu. Bu beri penguatan. Sudah bisa? Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah. Jadi besaran pokok adalah suatu besaran yang satuannya sudah didefinisikan terlebih dahulu, serta tidak dijabarkan dengan besaran lain. Jadi besarannya ini berdiri sendiri tanpa diturunkan dari besaran lain. Nah, itu definisi besaran pokok. Ingat ya, besaran pokok ada 7. Besaran pokok panjang, satuannya meter, massa, kilogram.
waktu sekon, suhu Kelvin, watt arus listrik ampere, jumlah molekul zat satuannya adalah mol. Untuk intensitas cahaya satuannya adalah kandela. Anak-anak ibu semuanya harus ingat ya nih. Apa singkatannya untuk 7 besaran pokok tersebut? Jiwa. Ya, SMP jiwa atau kamu balikkan juga bisa jiwa SMP. Oke, coba baca Ulfa. S-nya apa Ulfa? Nggak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya? Ada tuh. S-nya waktu. S-nya adalah Suhu. suhu, ya. M-nya? Masa. P-nya? Masa. Panjang. Panjang. J? Jumlah zat. I? Intensitas. Cahaya. Cahaya. W? Waktu. A? Arus listrik. P. Ya. Ingat, itu lebih gampang. SMP jiwa. Macet-macet Bu suaranya, gambarnya nggak ada. Jaringannya mungkin tuh ya. Oke, jadi untuk besaran pokok dan alat ukurnya. Panjang, alat ukurnya apa tadi yang sudah kita pelajari? Sorong. Ya, mistar. Mister. Jaga sorong. Massa, alat ukurnya. Neraca. Waktu, Stopwatch. 3 besaran tersebut sudah kita pelajari. Watt arus listrik, satuannya? Ampere. Ampere. Ampermeter. Termometer. Intensitas cahaya, Kandela. satuannya kandela, alat ukurnya. Meter atau luxmeter. 7. Jumlah zat. Alat ukurnya ini tidak ada ya. Jadi nanti kita melakukan pengukurannya di dalam laboratorium. Ada jumlah zat ini berapa berat atau zat yang terkandung di dalam suatu larutan. Nah, jadi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang mana? Waktu sering kamu melihat waktu ya, menggunakan stopwatch. Itu yang sering adalah menggunakan jam. Kemudian yang kedua, apa lagi yang sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari besarannya? Panjang. Menggunakan apa? Kamu sering menggunakan lihatnya? Garis. Nah, misal untuk mengukur apa? Panjang atau lebar suatu. Panjang atau lebar suatu ruangan, suatu tanah, berapa panjang tanah tersebut, berapa lebarnya. Kemudian dia sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, besaran. Massa, ya. Massa. Timbangan. Di mana sering kamu lihat timbangan tersebut? Di mana yang sering? Di pasar ya. Jadi lihat nanti kalau untuk menimbang tersebut skalanya angkanya harus dari 0 ya. Jangan dimainkan timbangannya. Nah, nanti ketika menimbang dibuat sudah 0 tapi ternyata sudah bergeser ke angka 100 gram. Berarti ada pengurangan di dalam angka timbangannya, iya kan? Boleh seperti itu? Boleh seperti itu kita melakukan pengurangan nilai pada timbangan? Tidak ya, harus jujur ya. Harus jujur, tidak boleh kita melakukan kesalahan. Kemudian sekarang yang sering nih, karena COVID, mana-mana nanti ketika kamu masuk mall, masuk ke toko, dilakukan pengukuran apa? Itu ketika kamu datang ke sekolah. Dilakukan pengukuran suhu menggunakan apa? Termometer atau yang sekarang digunakan adalah termogan untuk mengukur suhunya. Kalau suhunya di atas 37 derajat Celcius, nah itu kemungkinan nanti terjadi gejala demam. Jadi suhu normal kita adalah 36, 35 atau 36 derajat Celcius. Paham semua anak-anak ibu pelajaran kita hari ini tentang besaran pokok? Paham ya? Sudah tahu ya apa satuannya, kemudian apa
alat ukurnya. Ya. Jadi besaran pokok ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita tutup pembelajarannya, ada kolom chat di sana. Ada, Bu. Oke, kamu untuk kasih kuis, silahkan tulis di kolom chat tersebut jawabannya. Ibu, slide-nya Ibu, stop dulu ya. Oke. Oke, pertanyaan yang pertama, siapa yang cepat, tepat, dia yang dapat nilai duluan, yang paling tinggi. Oke. Ya. Pertanyaan pertama, sebutkan nama alat ukur untuk waktu. Oke, siapa duluan? Kita ada 3 soal. Kuisnya. Sebutkan nama alat ukur untuk besaran waktu. Oke, lanjut. 7. Udah masuk semuanya? 1, 2, 3. Oke, apa jawabannya tepat? Stopwatch. Watch. Yang jawab pertanyaan yang pertama yang tepat siapa? Nadine. Nadine. Dapat nilai tambahan 10, Nadine. Selamat. Lanjut pertanyaan yang kedua. Yang lain tetap semangat ya. Pertanyaan yang kedua. Ya, Bu. Sebutkan satuan dalam internasional untuk besaran massa. Oke, untuk besaran massa apa satuannya? Dalam internasional, dalam sistem internasional. Jaringannya lewat jadi terakhir. Sebutkan nama satuan dalam SI, dalam sistem internasional untuk besaran massa. Satuan ya. Oke, silahkan. Oke. Udah pas 7? Apa satuan yang tepat? Yang lain? Apa satuannya? Oke, yang lain apa satuannya? Nana Ibu, dengar suara Ibu? Yang lain, halo? Jaringan Ibu mungkin lagi ya? Aduh, jaringannya. Halo, bisa dengar suara Ibu semua? Dah, halo? Yang lain ya, dengar suara Ibu?
kan? Aduh, jaringan kamu mantap semuanya ya, jaringan Ibu yang rada-rada lelet. Siapa jawaban yang tepat tadi? Rofiani, Bu. Satuan massa. Yang tepat adalah jawabannya kilogram. Gram. Siapa yang tepat menjawabnya tadi? Rofiani apa Nadine? Nadine. Nadine ya, ada. Nadine hebat, dapat nilai 20 lagi. Pertanyaan terakhir. Oke, buka kamera semuanya. Biar nampak Ibu wajahnya. Oke, buka dulu mukanya nampak Ibu. Oke, pertanyaan yang terakhir. Untuk mengukur ketebalan atau diameter suatu benda, kita gunakan alat ukur. Sebutkan nama alat ukur untuk ketebalan atau diameter suatu benda. Oke. Ulfa ada masuk, Nadine, Rofiani, Ezra, Mila, Talita Putri, dan satu lagi yang belum? Yang belum ngirim, jawabannya Intan, belum Intan. Nah, Intan dah. Apa jawaban yang tepat untuk mengukur ketebalan atau diameter suatu benda? Sorong. Iya, Kakak sorong. yang paling tepat jawabannya siapa ya? Ulfa. Ulfa. Oke, selamat. Nadine dapat nilai tambahan 20, Ulfa dapat tambahan nilai 10. Tangan semuanya, semangat ya. Anak Ibu sudah cepat menjawabnya, cuman ada temannya yang lebih cepat duluan. Oke, akhir sebelum kita tutup, silakan anak Ibu tulis pada chatnya bagaimana reaksi pembelajaran kamu hari ini. Yang pertama, kamu senang dan kamu mengerti. Tulis angka 1. Yang kedua, kamu senang tapi ada yang belum dipahami. Tulis angka 2. Yang ketiga, kamu tidak senang tapi kamu tidak mengerti. Oke, silahkan tulis angka 2 atau 3. Ibu mau lihat reaksi pembelajarannya hari ini. Oke, sudah Ulfa, saya mengerti angka 1. Terima kasih. Nadine, Mila angka 1, Talita Putri angka 1. Ezra 1. Yang belum siapa? Nah, Mila sudah. Rofiani belum. Rofiani apa reaksinya? Angka 1, 2, atau 3? Rofiani 1. Terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Sudah menjawab angka 1. Ya, kamu mengerti semua dengan pelajaran besaran pokok hari ini? Nah, terima kasih anak Ibu semuanya karena atas semangat, perhatian, dan antusiasnya dalam belajar. Oke, untuk minggu depan kita lanjutkan pelajarannya tentang besaran turunan. Baca ya buku paket IPA-nya untuk kegiatan kita minggu depan. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi untuk pelajaran hari ini? Bu. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, oke, sekali lagi terima kasih ya kepada anak-anak Ibu yang sudah berpartisipasi untuk pelajaran hari ini. Semangatnya luar biasa. Bu akhiri, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat Siang. siang. Sampai jumpa minggu depan. Oke, mana senyumnya dulu? Senyumnya mana? Sebelum keluar, senyum dulu. Oke, udah silakan boleh keluar. Terima kasih ya anak ibu semuanya.